Prinsipnya jelas dan mudah dipahami. Ya betul, dengan mengasihi sesama kita seperti diri sendiri, maka kita berbuat benar sesuai dengan sabda Tuhan Yesus. Mengasihi sesama itu harus benar loh caranya. Gimana? Yaitu dengan nggak mandang muka atau beda-bedain, nggak pilih kasih. Perintah kasihilah merujuk pada perhatikanlah, lalu perlakukanlah dengan belas kasihan. Penekanan perintah itu pada titik aksi melakukan loh, bukan karena suka si A, si B, dan seterusnya alias memandang muka orang tertentu yang disukainya saja. Ternyata melakukan perbuatan kasih karena memandang muka dalam pandangan Alkitab adalah perbuatan dosa. Perbuatan memandang muka adalah perbuatan melanggar hukum Kristus. Kok bisa ya? Jelas dong bahwa membeda-bedakan orang berdasarkan penampilan lahiriah adalah sesuatu yang sangat keliru. Dan jelas bahwa pelakunya telah melanggar hukum utama, yaitu hukum kasih. Kasih adalah undang-undang dasarnya kerajaan Allah loh. Dalam iman Kristiani, kasih adalah hukum. Dan hukum itu mengikat dua hal. Yang pertama adalah supaya umatnya mengasihi Allah. Dan ini bukan kasih sayang mendalam kepada pribadi Allah, melainkan lebih merupakan perintah kesetiaan. Dan yang kedua adalah supaya umatnya mengasihi sesamanya manusia tanpa pilih-pilih. Allah menciptakan manusia dengan kodrat untuk mengasihi. Karena apa? Karena tanpa kasih manusia itu sendiri tidak dapat mencapai keselamatan. Perjalanan hidup seorang Paulus Wiratno berikut ini. Tak pernah terlintas dalam benak Paulus Wiratno bahwa kelak ia akan menjadi seorang pendeta dan melayani Tuhan. Lahir dalam keluarga miskin, Paulus tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Bahkan setelah orang tuanya berpisah, hidupnya selalu berpindah tempat. Beruntung, Paulus dikaruniai otak yang cerdas hingga bisa mendapatkan beasiswa. Bahkan ia berhasil meraih Master Teologia atas bantuan dari seorang donatur. Merasa hidupnya penuh dengan kemurahan dan belas kasih dari berbagai pihak, kini Bapa dari 3 orang anak ini mendedikasikan hidupnya untuk memberikan dan menolong sesama. Saya bisa menjadi saya hari ini karena mercy, kebaikan Tuhan yang sebetulnya saya tidak layak menerima. Itulah sebabnya Mercy ini ingin menjadi sebuah yayasan yang bisa memberikan pertolongan kepada anak-anak ini. Hari ini kita bisa ada di sini karena ada orang-orang yang telah memberi. Dan kalau kita mau melihat generasi yang akan datang betul-betul bisa berkembang, bisa mencapai potensi maksimalnya, kita harus berlari memberi. Dan mengapa kita harus memberi? Karena pada akhirnya di ujung kehidupan kita ada istilah at the end of the day is not how much do you have, but how much do you give with what you have. Kutipan yang menarik ya. Di akhir ujung hidup kita, bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang kita bagikan.